Nah, di Nikea itu kemudian sang kaisar punya ide. Oleh gitu kita sekarang voting. Siapa yang meyakini Yesus Tuhan dan siapa yang meyakini Yesus itu utusan Tuhan. Ini kan keputusan yang konyol. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita membahas mengenai orang-orang yang merasa diri benar, yang suka mengganggu kekristenan, menghujat Kristen, menistakan agama Kristen. Tapi mereka yang terus teriak nantinya, mereka yang dinista gitu ya. Sedikit-sedikit sudah melapor ke polisi. Tapi mereka paling jago mengganggu agama lain. Ya, jadi teman-teman sekalian, kali ini ya seorang Muslim, apakah ini Ustadz ya, dia mengatakan di sebuah live itu ya, dia katakan bahwa pemilihan Yesus sebagai Tuhan itu melalui voting. Ya, ada voting yang dilaksanakan di kota Nikea, di mana ya di sana Yesus diangkat jadi Tuhan. Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian, langsung saja untuk kita membahas videonya. Dan kita dengarkan dulu apa yang disampaikannya berikut ini. Dengan pengetahuan sang kaisar ini, ditetapkan ada konsili tingkat dunia. Kalau Konstantinopel itu ibu kota negara Romawi, konsili itu diadakan di ibu kota Kabupaten Agadir Selatan, namanya kota Nikea. Nah, di Nikea itu kemudian sang kaisar punya ide. Oleh gitu kita sekarang voting. Siapa yang meyakini Yesus Tuhan dan siapa yang meyakini Yesus itu utusan Tuhan. Ini kan keputusan yang konyol. Masa memutuskan Tuhan dengan cara seperti itu? Ya kalau kita lihat di peta Romawi pada waktu itu, wilayah utara jauh lebih besar suaranya. Ya, naudzubillah min dzalik. Akhirnya selesai voting. Suara itu dimenangkan oleh kelompok Imam Athanasius yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Logika pendeta sekarang, anak sapi, ya sapi. Sapi. Anak kambing juga kambing. Kambing. Kalau anak Tuhan berarti Tuhan, kata mereka. Nah, sejak saat itulah diketuk palu hakim, yaitu sang kaisar sendiri, bahwa ajaran Nasrani yang benar, yang meyakini Yesus sebagai Tuhan. Nah, ketuk palu internasional. Nah, jadi pengaruh-pengaruh yang monoteis, jadi pengaruh-pengaruh Arius harus dilenyapkan dari wilayah Romawi. Nah, ketika terjadi genocide ya, genocide yang kelompok monoteis ini, maka Imam Arius beserta anak buahnya, pengikutnya, followernya, mereka lari ke arah timur dan selatan. Kalau sekarang kita bisa lihat di kawasan Ethiopia. Oke teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan dari seorang Muslim ya, apakah ini Ustadz atau umat ya, polemikus ya gitu ya, yang tentu saja mendebat tentang kekristenan gitu ya. Tapi mereka tidak mau didebat gitu. Misalnya kita mau tanyakan ini, tanyakan itu kita dianggap penistaan. Tapi kalau mereka bebas saja, malahan mereka membahas dengan leluasan tentang iman kekristenan. Teman-teman sekalian, tentu dalam sejarah yang dijabarkannya itu ada kekeliruan. Ya, Yesus Kristus tidak pernah ya dilaksanakan yang namanya pemilihan voting ya, atau pengangkatan Yesus jadi Tuhan disahkan di tahun 325 Masehi itu di Konsili Nikea, itu Yesus disahkan jadi Tuhan. Ya, tidak demikian teman-teman sekalian. Ini dia adalah penyesat gitu. Inilah nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Alkitab sudah catat, orang di akhir zaman itu akan muncul, ya, pengajar-pengajar palsu, ya, para nabi-nabi palsu. Karena tidak ada nabi setelah Yesus Kristus. Jadi teman-teman sekalian,
seperti Bapak ini adalah seorang penyesat, guru palsu, pengajar palsu, bahkan bisa dikategorikan sebagai nabi palsu. Ya. Karena apa teman-teman sekalian? Karena dia mengobok-obok iman agama lain. Teman-teman sekalian, apa yang disampaikannya tadi, bahwa Kekaisaran Romawi melakukan sebuah sistem voting, ya, siapa yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan siapa yang tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan. Ya, itu dilaksanakan di Konsili Nicea tahun 325 Masehi. Ini adalah kekeliruan teman-teman sekalian. Yesus tidak pernah dibuat voting untuk menentukan apakah dia Tuhan atau manusia. Tapi kenapa ada Konsili Nicea? Teman-teman bisa melihat sejarah kekristenan yang benar. Karena ada pengajaran sesat, ada sekte sesat yang saat ini kita kenal sebagai Saksi Yehova. Di mana mereka ini teman-teman sekalian, di bawah pengajaran ini dibawa oleh Arius, ya, seorang imam dari Alexandria, Mesir. Dia punya pemahaman bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya, kedua, firman itu, yaitu Yesus ini, diciptakan. Maka dia bukanlah Tuhan. Maka teman-teman sekalian, tentu ini merupakan ancaman, ya, terhadap iman kekristenan pada waktu itu. Jadi tujuan untuk diadakan konsili oleh sekitar ya 318 uskup ya dari berbagai daerah itu kumpul di kota Nicea untuk melaksanakan yang namanya konsili untuk melawan ajaran Arius ini, ya, karena itu sangat berbahaya terhadap iman kekristenan. Ya, ada penyesatan. Ya, dari pemahaman Arius yang mengatakan bahwasanya ya ada Yesus Kristus itu atau anak Allah itu pernah tidak ada, ya, dan firman itu diciptakan dan tidak mengakui keilahian daripada Kristus. Sampai hari ini Saksi Yehova tidak pernah mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Itu yang dilawan. Nah, sebenarnya 2 kali teman-teman terjadi yang namanya itu sebuah kumpulan dari keuskupan. Yang pertama kali dilaksanakan di Alexandria, Mesir. Ya, di gereja lokal dihadiri oleh 100 keuskupan pada waktu itu untuk ya melawan ajaran Arius yang menyesatkan umat. Tapi ternyata tidak membuat Arius mundur dari pengajaran itu. Tapi semakin dia mempengaruhi banyak orang dan hari itu tentu merupakan ancaman bagi gereja. Itu sebabnya bapak-bapak gereja keuskupan itu kumpul lagi mengadakan konsili besar yang dilaksanakan di kota Nicea itu di tahun 325 yang dihadiri sekitar 318 keuskupan yang ada di berbagai daerah. Dan tujuannya bukan untuk melantik Yesus jadi Tuhan, tapi tujuan di situ untuk melawan ajaran Arius dengan berbagai macam ya pengajaran dan juga pemahaman, tafsiran, ya kurang lebih seperti di Islam itu ya ada itu kumpulan keputusan para ulama gitu ya yang memutuskan segala sesuatunya. Jadi teman-teman sekalian, ini sangat keliru dan merupakan sebuah penghinaan, penyesatan, berita hoax yang diajarkan Bapak tadi. Kalau dia katakan Yesus di voting, lalu kelompok daripada Konstantinopel, ya Imam Konstantin yang menang, lalu yang penganut monoteisme, yang menolak Yesus sebagai Tuhan itu diusir, dianiaya. Tidak. Justru pada waktu itu yang kalah adalah Tritunggal, ya, penganut Tritunggal, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, ya, dan juru selamat. Mereka kalah, justru mereka lah yang teraniaya. Jadi terbalik apa yang diajarkan oleh Bapak yang tadi. Jadi sama sekali Yesus tidak pernah diangkat jadi Tuhan. Kemudian teman-teman sekalian, juga tadi dia mengatakan bahwa pemahaman para pendeta saat ini, kalau kambing itu anak kambing, kalau domba itu anak domba, kalau sapi mungkin anak sapi, kalau monyet mungkin anak monyet. Nah, kalau anak Tuhan berarti Tuhan. Itu kata dia ya. Kalau dikatakan anak Tuhan berarti Tuhan. Ini logika daripada orang-orang Kristen saat ini, para pendeta. Ini fitnah. Siapa yang punya pengajaran seperti itu? Bisa diskusi dengan saya. Atau bisa ke gereja tempat Anda lah, yang kalian dekat. Tanyakan kalau memang punya pemahaman seperti itu. Jadi teman-teman sekalian,
Ini mereka cari-cari masalah, penghinaan kepada kekristenan. Nah, Yesus Kristus sebelum konsili Nisea, dia sudah Tuhan. Sejak purbakala, sebelum dunia dijadikan, Yesus Kristus sudah Tuhan. Dia adalah Sang Logos kok. Dia adalah firman Allah yang terus melekat, terus bersama-sama pada diri Allah. Makanya ketika Arius berkata bahwa ada suatu waktu firman itu tidak ada, anak Allah itu tidak ada, ya, berarti Allah pernah bisu karena tidak punya firman. Padahal Allah kita tahu dia punya firman, dia punya roh. Jadi teman-teman sekalian, Yesus Kristus sebagai Tuhan sudah sejak purbakala, bahkan sebelum dunia dijadikan. Mari kita melihat teman-teman sekalian bagian firman Tuhan untuk menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dalam Kejadian pasal yang ke-1 ayat 1 sampai 3. Perhatikan baik-baik. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi. Kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada Allah, ada roh Allah. Ayat ketiga, berfirmanlah Allah. Bersabdalah Allah. Berbicaralah Allah. Inilah Yesus Kristus. Suara Allah inilah. Firman Allah inilah. Itulah sumber dari keilahian daripada Yesus Kristus. Karena dia adalah firman Allah. Dia adalah Allah yang melekat pada diri Allah. Makanya dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Ya, kemudian di dalam ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ini Yesus Kristus sebagai firman Tuhan, Logos. Segala sesuatu dijadikan oleh Yesus, ayat 3-nya. Dan tanpa dia, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Maka teman-teman sekalian, di sini kita bisa melihat bahwa Yesus Kristus menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 tadi, jelas di sana dikatakan bahwa ada Allah, ada roh Allah, dan ada firman Allah. Itu yang disebut dengan Tritunggal. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. 3 pribadi dalam satu hakikat. Satu kesatuan. Bapa punya firman dan punya roh. Itulah Tritunggal. Dan jadi di tahun 325 Masehi, bukanlah pelantikan Yesus jadi Tuhan. Catat baik-baik. Tetapi dilaksanakanlah konsili itu untuk melawan ajaran Arius yang tidak mengakui keilahian daripada Kristus Yesus. Dia juga mengatakan firman itu diciptakan. Yesus itu hanyalah ciptaan. Sama seperti yang diajarkan oleh Islam. Ya, Yesus itu ciptaan. Mana mungkin dia jadi anak Allah? Nah, kenapa Yesus Kristus disebut sebagai anak Allah? Ini adalah sebutan, adalah gelar yang diberikan kepada Yesus Kristus. Bukan berarti Allah itu punya istri lalu punya anak. Tidak. Allah tidak beristri dan Allah tidak beranak. Sama ketika kita katakan anak kunci, anak tangga. Apakah kunci dan tangga itu punya istri lalu baru beranak? Tetapi itu adalah sebutan kita. Cara kita menyebutnya. Bisa kita katakan juga sebagai gelarnya. Ya, Yesus disebut sebagai anak Allah. Karena Allah itu punya firman yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus berasal daripada firman Allah. Itu sebabnya kita tahu Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Dan kita lihat dalam Alkitab, seringkali Yesus katakan aku dan Bapa adalah satu. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi jelas teman-teman sekalian, apa yang diajarkan oleh Bapak tadi, suatu hal yang salah dan itu jangan ditiru. Ya. Kalau kita mau lapor-lapor, sebenarnya ini orang sudah harus masuk penjara karena mempublikasikan, ya, memberikan pengajaran secara salah di media sosial. Sama seperti hukum yang menjerat Pendeta Yusuf Manubulu. Jadi harus diproses sebenarnya. Tetapi teman-teman sekalian, lagi-lagi kita ini hanya menggunakan hak jawab kita, ya, untuk menghakimi
Untuk menghukum bukan urusan kita. Biarlah Tuhan yang berkehendak. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Biarlah video kali ini boleh menjadi berkat buat kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.